Ada pelanggan nih. Ayo, duduk aja. Ayamnya belum digoreng. Daripada berdiri, pegel kan? Nggak mau, kita nggak mau beli. Karena ayam geprek ini bau amis. Aku nggak suka lagi. Aku nggak mau beli lagi. Dan aku nggak mau makan lagi. Masa sih kalau bau amis gitu? Biasanya ada ayam yang belum matang. Namanya juga usaha, pasti ada kesalahan sedikit. Kalau nggak ada, bukan usaha namanya. Beneran Pak, bau amisnya bukan bau ayam Pak. Kayak bau apa ya? Saya bingung jelasinnya. Soalnya kayak baru pertama kali aja Pak. Terus kalau bukan buat ayam, buat apa dong Bu? Bu Feni itu suka ngarang cerita Jangan gitu Bu, nanti pelanggan saya jadi salah menyangka. Bismillah, moga-moga warung ayam geprek ini ramai lagi. Kalau nggak ramai, nggak mungkin dong, karena ayam geprek ini jadi favorit semua orang. Hahaha. Ada Bu Debira. Selamat pagi Bu, ini pagi-pagi mau beli ayam geprek Bu. Iya Bang, tolong kasih saya 1 porsi ya Bang. Saya sengaja beli pagi, kalau datangnya siang, males antri. Oke siap, saya siapin dulu ya Bu. Alexa, kamu beli ayam geprek juga? Emangnya kamu kuat sama pedesnya? Sambelnya pedes banget tahu. Aku suka Bu, makanya aku datang ke sini. Aku beli buat makan siang. Kalau aku nggak suka, aku nggak mungkin datang ke sini Bu. Hehe. Oh gitu, buat makan siang ya? Makanan anak-anak zaman sekarang emang beda ya? Bang, sekalian buat Alexa juga ya? Siap Bu, tunggu sebentar ya, saya lagi siapin ayam gepreknya. Selamat menikmati ya, jangan bosen sama ayam geprek Bang Majid, oke? Oke Bang, siap. Saya mau makan cacing di perut saya udah pada lapar nih. Kalau nggak dikasih sekarang, bisa-bisa mereka goyang terus Bang. Mari Bang. Ini Bang uangnya. Aku buru-buru, aku takut kesiangan. Makasih Bang. Yo, mari. Anak-anak SD zaman sekarang jajannya pada gede-gede ya, tapi bagus sih, mereka jadi bisa datang ke sini. Hahaha. Alexa, kamu suka banget sama makanan pedas ya? Itu sambelnya merah banget tahu. Pasti rasanya pedas juga. Iya, aku suka pedas Nimo. Kamu nggak mau coba? Ini enak banget tahu. Dagingnya empuk banget. Cuma agak kecium bau amis dikit. Mungkin ayamnya belum matang sempurna. Kalian berdua beli di tempat yang sama, tapi kok penampilannya agak beda dikit ya? Punya Keke benar-benar kayak ayam. Punya Alexa nggak jelas bentuknya. Bentuknya selalu seperti ini. Nggak ada paha atau sayap gitu. Nggak ada Nimo. Bentuknya emang kayak gini. Bisa aja ini ciri khas. Makanya daging ayamnya bisa empuk. Sesi banget sih. Nimo kan cuma nanya. Emangnya nggak boleh nanya? Dasar temen-temen yang pelit ya kalian. Tapi kalian berdua salah. Orang lagi makan kok ditanya-tanya. Harusnya jangan ganggu suara makan. Tuh, Keke aja ngerti. Kalian berdua kenapa sih? Hargai orang yang lagi makan. Itu adalah adab paling baik. Iya, maaf. Aku sama Nimo kan cuma nanya. Tapi kalian berdua ini sensi banget. Apa salahnya aku sama Nimo bertanya? Kalau nggak bertanya, bisa tersesat di jalan. Alexa, kita diam aja. Kalau lagi makan nggak boleh sambil ngomong. Kita harus menghargai makanan ini. Oke Keke, yuk kita makan aja. Kita jangan gubris pertanyaan mereka. Karena apa? Yang paling penting itu makanan. Selembut-lembutnya daging ayam nggak akan selembut itu. Dagingnya kayak bukan daging yang padat, tapi kayak daging yang sedikit kenyal. Dagingnya aneh banget. Kayaknya aku harus ajak Nimo ke tempat Bang Majid deh. Dapat, nggak salah nih bikin rumah di belakangnya ada rawa, jadi nggak harus jauh-jauh nyari. Kalau ada belakang rumah, kan enak tinggal jalan sedikit. Malam ini ambil berapa banyak ya? Kayaknya kalau 1 ember penuh pun nggak akan jadi masalah.
Oke, udah banyak, langsung pulang aja kali ya. Boneka apa itu? Kok bentuknya aneh ya? Ambil dalam jumlah yang banyak, Pak. Kalau bukan ambil seember, gak akan ada apa-apanya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Siapa yang memerintah kamu untuk datang? Ini hadiah kecil. Jangan lupa tambah pengawet lagi. Dan sambalnya yang super duper merah. Ada banyak pelanggan yang mulai curiga. Ini beneran uang buat saya? Apa nggak kebanyakan? Kamu kok ngasih uang udah kayak ngasih cilok? Ini uang asli kan? Saya takut ini uang palsu. Hahaha, ini uang asli. Buat apa aku ngasih uang palsu? Aku ini anak orang kaya. Aku bisa melakukan apapun dengan uang itu. Jangan lupa lakukan kecurangan yang tadi aku katakan. Pendapatan selalu mengalir, ditambah uang ini apa nggak kayak mendadak nih? Hahaha. Bawa pulang aja ah, lumayan buat pajangan. Siapa tahu boneka ini juga bisa jadi jimat. Hahaha. Ini kulit katak nih, Mo. Kemungkinan ya, yang katanya ayam geprek itu bukan ayam beneran, tapi diganti pakai daging katak ini. Emangnya ini kulit katak? Kok kayak bukan ya? Tapi kayak kulit ular. Kiki, ini kulit katak. Masa kamu nggak bisa bedain sih? Kamu belajar nggak? Masa gitu aja nggak tahu? Udah, lebih baik kita bongkar rahasia ini. Aku yakin banget Bang Majid pakai daging katak. Ah, Mak Lampir, guys, mundur. Jangan deket-deket sama dia. Kenapa nih, Mo? Kamu takut? Saya sengaja datang ke sini karena saya mendengar kalian bertiga akan membongkar kejahatan Pak Majid. Iya, kita bertiga akan membongkarnya karena kita adalah gangster yang baik hati. Gangster? Takut banget loh. Bocil, jangan melawan ya. Saya bisa melakukan apapun kepada kalian. Bahkan kalian bisa hancur dengan kekuatan yang saya miliki. Aduh, kenapa badan aku jadi kaku gini? Kita mau dibawa kemana nih, Mo? Aku juga nggak tahu, Kiki. Kayaknya kita nggak akan bisa melawan. Nggak mungkin nih, Mo. Keluarin milik kamu. Pasti itu bisa melawan malampir. Nggak bisa, Nila. Tubuh aku terkunci. Sudah saya bilang kalian tidak akan bisa melawan. Kalian harus dikurung. Kalian selalu mengganggu anak buah saya. Kalian harus dapat hukuman supaya kalian kapok. Oke, udah selesai. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa pakai daging katak ya. Hahaha. Jangan lupa pakai ini ya, supaya dagingnya nggak gampang basi. Kalau gampang kan juga rugi. Hahaha. Ada pelanggan nih. Ayo, duduk aja. Ayamnya belum digoreng. Daripada berdiri, pegel kan? Nggak mau, kita nggak mau beli karena ayam geprek ini bau amis. Aku nggak suka lagi. Aku nggak mau beli lagi dan aku nggak mau makan lagi. Masa sih kalau bau amis gitu? Biasanya ada ayam yang belum matang. Namanya juga usaha, pasti ada kesalahan sedikit. Kalau nggak ada, bukan usaha namanya. Beneran, Pak? Bau amisnya bukan bau ayam, Pak. Kayak bau apa ya? Saya bingung jelasinnya. Soalnya kayak baru pertama kali aja, Pak.
Terus kalau bukan buat ayam, buat apa dong Bu? Bu Feni itu suka ngarang cerita Jangan gitu Bu, nanti pelanggan saya jadi salah menyangka. Mana ada ngarang cerita, Pak? Bapak pikir kita ini ibu-ibu yang suka mengarang? No, kita bukan orang seperti itu, Pak. Ya udah, saya minta maaf atas semua itu ya. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi, dan ayamnya pasti matang dengan sempurna. Oke, Bapak harus buktikan itu. Kalau ada bau amis lagi, aku nggak mau beli. Oke, tolong buktikan itu ya. Jangan berbohong. Besok kita akan datang ke sini. Kita akan mencoba ayam geprek Bang Majid. Kalau rasanya tetap sama, pasti ada yang gak wajar, Pak. Aku juga mau pulang. Aku udah gak marah lagi. Bye-bye. Hahaha, mereka gampang sekali ditipu, tapi bagus juga sih daripada mereka curiga. Hahaha. Nimo, kita terjebak di dalam gelembung ini karena malampir. Kita harus bisa keluar, Nimo. Ayo berusaha. Kenapa kamu diam aja? Gak ada harapan lagi, Anila. Kita gak akan bisa keluar. Kamu gak lihat gelembung ini aja kan sulit kita hancurkan. Ibu, aku takut, Ibu. Aku mau keluar dari gelembung ini. Aku gak mau ada di sini terus. Aku lapar. Kalian mau keluar ya? Ayo dong berusaha. Katanya gangster, kok gak bisa lawan sih? Dasar lemah. Nimo, kenapa kamu diam aja sih? Ayo dong, kamu mau bertahan di sini. Kalian berdua bisa diam gak sih? Suara kalian itu berisik, ganggu konsentrasi aku aja. Gak bisa keluar ya? Waduh, kasihan banget deh. Maaf ya, aku gak bisa nolong. Kalian usaha sendiri aja. Nimo, itu batu kristal yang selama ini kamu simpan. Aku nggak salah kan minta kamu ngeluarin itu. Aku takut kamu marah. Enggak, aku nggak marah. Kita bukan lemah, hanya saja kita harus merahasiakan ini. Ayo kita pergi. Ini bukan tempat kita. Pergilah. Kehadiran kalian di sini menambah beban aku. Tapi batu apa itu? Kenapa kuat sekali? Aduh, ini kok gatal banget sih. Ada apa nih? Apa aku disentuh makhluk halus ya? Aku harus coba resep terbaru aku. Pasti sambalnya lebih nendang lagi nih. Cabai yang aku pakai juga lebih banyak. Aduh, kok ada yang aneh ya? Kayak ada sesuatu yang gerak di lidah aku. Tapi apa ya? Hah, kenapa lidah aku panjang gini? Ada apa ya? Apa aku alergi sama resep terbaruku? Kenapa aku nggak bisa ngomong normal? Dan kenapa kulit aku jadi warna kulit hijau gini? Pasti ini gara-gara resep itu. Kenapa kepalaku kayak katak? Tolong saya, tolong. Kenapa aku malah menyantap lalat-lalat tadi? Apa aku udah berubah jadi katak ya? Aku aja nggak pernah makan nasi. Hah, itu Bang Majid. Tapi kenapa kepalanya kayak katak? Ini aja Maleksa. Ini balasan yang diterima Bang Majid. Dia itu bukan pakai daging ayam, tapi daging katak yang gede-gede. Bang Majid ambilnya di lawa belakang rumah dia. Apa? Pantas aja bau amis. Bang Majid, apa benar Bapak mengganti daging ayam jadi daging katak, Pak? Bu Penny, Bang Majid gak akan bisa berbicara, Bu. Kepalanya aja udah berubah jadi kepala katak. Jadi gak akan bicara normal seperti dulu. Rasain tuh, makan tuh daging katak. Ya
beneran gak bisa ngomong ya? Lagian menjual menjanjikan seperti ini. Pantas saja dagingnya lembut. Orang dari daging katak tuh. Aku nggak bisa bersuara, aku hanya bisa berbicara dalam hati. Padahal aku ingin berteriak sambil minta tolong. Ini, ibu ini seperti tidak asing. Saya pernah melihatnya, tapi di mana ya? Ini mirip boneka bu ibu. Kalau nggak tahu search aja di sosmed. Serem banget sih. Aku mau pulang aku takut. Anak-anak, ayo kita menjauh. Ini azab, ini benar-benar azab. Aku berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku seperti boneka ini. Kami benar-benar mirip. Ternyata boneka ini menjadi contoh azab yang aku terima. Tidak bisa, lidah ini sangat mengganggu. Aku hanya ingin lidah ini jadi pendek. Kenapa tidak bisa? Apa yang salah? Atau kutukan ini tidak bisa dihentikan? Berubah, semuanya benar-benar berubah. Aku berubah jadi sosok aneh yang tidak sepenuhnya manusia, tidak juga mirip seperti hewan. Hanya suara itu, aku hanya bisa mengeluarkan suara itu. Padahal aku ingin sekali berbicara normal, tapi aku tidak bisa. Aku akan diam, aku tidak akan pergi kemana-mana. Karena kalau aku keluar rumah, bisa-bisa aku jadi bahan gosip di kampung ini. Alhamdulillah, kecurangan Bang Majid terbongkar juga, Bu. Saya seneng deh dengernya. Tapi udah beberapa hari ini saya nggak lihat dia. Kira-kira kemana ya? Gak tahu, Bu. Mungkin Bang Majid ngurung diri di kamar, Bu. Ngapain harus ngurung diri coba? Harusnya Bang Majid ke rawa aja. Di sana banyak teman-teman dia. Jadi Bang Majid gak akan hidup kesepian. Emang gak akan kesepian, tapi kan tetap aja berbeda, Bu. Jiwa manusianya pasti masih ada, walaupun sekarang ini bentukannya Bang Majid itu gak jelas, Bu. Tapi kata anak-anak suka ada hal aneh loh, Bu. Katanya ada bayangan raksasa yang selalu muncul. Kira-kira bayangan itu ada hubungannya sama Bang Majid gak ya? Jelas ada, Bu. Bayangan itu aja bentuk tubuh Bang Majid kan? Sudah pasti bayangan itu tuh dia, Bu. Ah iya juga, Bu. Saya baru sadar. Maklum dengar ceritanya aja gak terlalu serius, Bu. Saya juga dengar sepintas gitu. Udah, Bu. Jangan bahas itu lagi. Saya suka jijik dengernya. Kalau mau bahas soal katak sama orang yang gampang mual aja, Bu. Oke, siap, Bu. Saya nggak akan bahas itu lagi. Tuh kan langsung mual. Bapak ini sih bahasnya terlalu jauh, Bu. Maaf, Bu. Saya nggak bakal cerita lagi. Itu ada bukti ajab. Kita nggak boleh menjual makanan yang menjijikan, apalagi pakai daging katak. Itu kejahatan yang cukup fatal. Bener, Mbak. Kalau mau untung banyak, ya kita harus pintar-pintar usahanya. Kita juga harus pintar menarik minat pembeli. Iya, Pak. Mencari keuntungan dengan cara menipu bukan hal yang baik. Awalnya akan memberikan kesan bahagia, tapi di akhir kelak akan mendapatkan kesan yang penuh dengan penyesalan. Mbak yakin Bang Majid akan merasa bersalah? Saya lihat kok kayak biasa aja tuh. Saya nggak yakin, Pak. Tapi penyesalan itu pasti ada. Gak mungkin nggak ada, Pak. Namanya orang abis ngelakuin kesalahan, pasti bakal nyesel, Pak. Hahaha, bener banget, Mbak. Mbak Koko ini emang pinter banget, Mbak. Anila, aku rasa tugas kita sudah selesai. Tugas kali ini benar-benar berat. Kita harus berpindah dunia, bahkan melawan kekuatan jahat. Kau benar, Nemo. Perjuangan kita nggak akan sia-sia. Makasih ya, karena kalian kami terbantu lagi. Sama-sama, Mbak. Oh iya, itu bukan Bang Majid ya? Kayaknya itu arwah Bang Majid deh. Soalnya Bang Majid nggak pernah kelihatan lagi. Mau itu Bang Majid atau bukan, kita nggak perlu ambil pusing. Yang penting kita udah seneng karena Bang Majid sudah mendapatkan hukumannya. Benar-benar, kita nggak harus ambil pusing. Cukup jadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan pernah menjual makanan najis kepada siapapun.